Mitreka Satata itu merupakan sebuah moto yang artinya itu adalah persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat. Moto dari salah satu kerajaan yang dianggap kerajaan terbesar dulunya di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan gue sekarang berdiri di pusat pemerintahannya dahulu kala. Selamat datang di Mojokerto. Berdiri sejak tahun 1293, wilayah ini jadi yang tertua ke-10 di Jawa Timur. Dan Mojokerto ini juga masuk ke dalam kawasan metropolitan Surabaya yang disebut Gerbang Kertosusila, yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Karena dulunya itu pusat Kerajaan Majapahit, sebutan kota wisata sejarah rasanya cocok ya buat Mojokerto. Tapi sebelum ngebahas tentang peninggalan-peninggalan Majapahit di Trowulan, ada satu tempat yang wajib banget dikunjungin sebelumnya, yaitu Museum Gubuk Wayang. Saudara, ini gue lagi ada di Museum Gubuk Wayang di Mojokerto. Katanya di sini itu museum wayang paling lengkap yang ada di Indonesia. Jadi tuh dari wayang-wayang yang zaman dulu sampai wayang-wayang kontemporer ada semua di sini. Dan nggak ngebosenin katanya. Buktiin sendiri kali ya. Yuk! Museum yang dibuka buat umum pada 15 Agustus 2015 ini didiriin sama Jansen Project sebagai wujud rasa peduli terhadap seni dan budaya Indonesia yang macem-macem banget. Jadi sekarang kita berada di Museum Gubuk Wayang. Wayang yang ditampilin di sini juga unik-unik sih. Ada wacinwa atau wayang kulit Cina Jawa sampai wayang golek sesek yang katanya mewakili jenis-jenis bambu yang ada di seluruh Indonesia. Nah, nggak cuma majangin wayang aja, tapi juga ada benda-benda antik lainnya. Kayak mainan jadul sampai gamelan juga. Kayak keris. Keris itu filosofinya adalah doa. Wajib dimiliki orang Indonesia. Bukan untuk senjata pada masanya, tapi untuk zaman sekarang itu untuk estetikanya. Ditambah bagian-bagian di museum ini juga instagramable banget. Jadi kayak buat foto-foto kece banget sih menurut gue. Saudara, di dalam sini itu adalah ruangan yang memamerkan kayak karya masterpiece-nya Pak Raden maksud gue. Nggak bisa difoto dan di video gitu. Kalau mau lihat langsung aja datang ke sini sendiri. Bagus banget sih. Saudara, Kerajaan Majapahit sih emang udah nggak ada ya, tapi peninggalannya masih ada sampai sekarang. Karena gue sekarang lagi ada di kawasan Purbakala Trowulan, di Kecamatan Trowulan di sini. Di sini tuh situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Jadi nggak cuma di sini aja, ini salah satu titiknya. Jadi ada beberapa titik gitu, karena situs tuh bisa kayak gede banget gitu. Di belakang gue ini adalah museumnya peninggalan barang-barang yang dulu pernah ada di Kerajaan Majapahit. Masih banyak kayaknya yang bisa dikunjungin. Kita lihat yuk, ada apa lagi ya di sini? Hari ini di sini lagi banyak anak-anak sekolah yang datang sini berkunjung. Pastinya mereka mau tahu tentang Kerajaan Majapahit ya. Masa lo kalah sih sama anak-anak kecil gitu? Ih, malu tahu. Ayo ke sini. Sejarah tuh nyatet bahwa situs Trowulan ini kayak satu-satunya situs peninggalan dari Purbakala yang punya bentuk kotak dari era kerajaan kuno klasik Nusantara. Saudara, ini sekarang gue masih ada di kawasan situs Trowulan. Beda sih sama area museum tadi, tapi masih satu situs kan gede banget. Ini di titik selanjutnya. Ini di belakang gue ini adalah Candi Bajang Ratu. Jadi dulunya candi ini dibuat pada abad ke-14 gitu sebagai gapura yang dipersembahkan untuk Raja Jayanegara. Ada cerita kalau nama Bajang Ratu ini punya arti raja atau bangsawan yang kecil. Dan penamaan ini berkaitan erat sama Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit. Karena saat dinobatin jadi raja gitu, Jayanegara ini usianya masih muda banget. Jadinya dikasih sebutan Ratu Bajang yang artinya raja cilik. Enak juga ya kalau misalnya lo mau santai-santai, karena kayak taman gitu loh. Yang penting sih ya jangan nyampah aja.
Nah, saudara, kalau misalkan lo mampir ke Trowulan, ini ada satu area, satu kampung yang dibikin sedemikian rupa supaya menyerupai kayak kampung rumah-rumah Majapahit zaman dulu gitu. Nah, ini sih dari pemerintah setempat katanya. Lo bisa merasakan bahwa Majapahit dulu pernah berdiri di sini. Saudara, gue heran deh dengan desa Bejijong ini. Kayak kreatif banget ya, di mana-mana tuh kayaknya ada kerajinan, ada apa nih sekarang. Gue denger-dengar di sini itu adalah workshop tempat pembuatan kerajinan cor kuningan. Kuningan tapi dicor. Aduh, lihat aja lah yuk. Produk yang dihasilkan ini biasanya berupa hiasan interior atau eksterior yang tentunya dari bahan kuningan. Proses pembuatannya itu ternyata unik. Jadi saudara, dari awalnya tuh kayak pakai malam dulu, terus juga ada proses pengecoran, ada proses pembakaran, ada proses penjemuran. Wah, prosesnya panjang banget, sampai finishing tuh bisa makan waktu lumayan lama lah, berhari-hari saudara. Saudara, jadi kalau misalkan lo mau beli ini bisa langsung datang aja ke sini ke Desa Bejijong. Tapi kalau mau custom juga bisa, lo bisa pesan dulu, terus nanti lo tinggal ambil. Bawa pulang. Saudara, sekarang gue lagi ada di salah satu tempat pengrajin terakota yang ada di Mojokerto. Dan katanya sih ini tinggal satu-satunya kayaknya deh, karena udah pada mulai nggak bikin lagi gitu ya. Kita lihat langsung aja yuk, apa sih yang dibuat? Nah, saudara, ini gue udah bersama dengan Pak siapa Pak namanya? Pak Wanito. Pak Wanito. Iya. Ya. Pak, ini udah berapa lama Pak bikin ini Pak? Mulai nggak salah 94. Dari tahun 94 sampai sekarang gitu ya Pak ya, itu udah lebih dari berapa tahun tuh Pak ya? 20 tahunan ada kali? Kalau misalnya kayak tadi yang Bapak kasih lihat kan ada yang gede tuh Pak. 3 meter itu. 3 meter ya sekitar 3 minggu lah. 3 minggu baru jadi ya? Ya jadi. Kalau misalnya yang kecil-kecil begini? Cepat. Cepat ya? Nanti setelah finishing, udah dibakar segala macam, akhirnya jadi keras gini ya Pak? Iya. Ya itu hasilnya. Oh, seru banget ya, maksudnya mudah-mudahan sih pengrajin terakota akan ada bermunculan lagi di sini ya Pak. Gitu Bertambah lagi, jangan coba-coba sendiri ya. Jangan sampai gulung tikar, karena ini kan salah satu warisan budaya di Mojokerto ini ya Pak ya. Kalau nggak ada yang nekuni siapa nanti? Tuh, dengar saudara, jadi kalau misalnya nggak ada yang nekuni nanti siapa yang mau ngelanjutin Pak ya? Itu. Saudara, gue rasain ya, orang Mojokerto ini kreatif-kreatif banget deh. Semua kerajinan kayaknya hampir ada di sini. Dan ini di belakang gue ini adalah salah satu kerajinan dari batu gitu, batu alam yang dibuat jadi patung. Salah satu contohnya itu ada patung di Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Itu dibikin dari sini. Lihat yuk. Nah, saudara, yang ini itu kita ketemu sama Mas Erlan. Mas Erlan ini dia katanya udah belajar mengukir batu jadi patung ini dari sejak dia kelas 6 SD. Bentuknya itu tanpa gambar gitu. Oh, tanpa gambar? Ya. Jadi dari imajinasi aja, imajinasi terus baru langsung dibikin gitu ya? Pakai alatnya gitu? Pakai alat. Biasanya untuk ngerjainnya berapa lama sih? Kalau ukuran segini 1 bulan. 1 bulan ya? Ya. Nah saudara, salah satu masterpiece-nya Bang Erlan ini di workshop sini tuh lihat aja tuh detailnya tuh. Patung aja bisa jadi cantik banget sih. Saudara, Mojokerto ini ternyata menyimpan berjuta sejarah banget. Gak heran ya, karena dulu di sini itu Kerajaan Majapahit berada. Makanya terkenal banget sama wisata sejarahnya di sini Mojokerto. Gue jadi amazed banget karena ternyata emang Indonesia tuh kaya banget akan cerita dan sejarah. Lo juga pasti pengen tahu kan, kayak cerita dan sejarah Indonesia lebih banyak lagi. Lo bisa buka aja di www.indonesiakaya.com. Abis ini kira-kira gue harus kemana ya? Kalau lo ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa!